Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang limit ya, yaitu yang sekarang tentang teorema limit ya. Jadi sifat-sifat dasar limit yang ditandai dalam beberapa teorema berikut ini sangat diperlukan dalam hitung limit ya, yaitu limit A ya, limit A mendekati limit A ya untuk X mendekati C ya, situ sama dengan A. Jadi A ini bukan suatu variabel ya, tetapi konstanta ya, konstanta ya. Jadi, mmm, apa namanya, konstanta. Jadi, kalau konstanta ya, jadi tidak ada X ya, tidak ada X yang digantikan dengan C ya. Jadi A dan C ini adalah anggota bilangan real. Kemudian limit f(x) mendekati C dan limit X mendekati, eee, limit Gx untuk X mendekati C, keduanya ada dan K anggota R. Maka berlaku pernyataan-pernyataan berikut ini ya. Ini, um, oh ya ini ya, yang kedua ini, limit X mendekati C sama dengan C, ya. C, jadi ini X saja gitu kan. Jadi X-nya ini diganti dengan C. Nah ini seperti ini ya, aturannya ya, aturan limit. Oke. Nah, pernyataan-pernyataan ini penting ya. Jadi limit fx ya plus gx x mendekati c itu sama dengan limit fx x mendekati c plus minus limit gx x mendekati c. Limit kfx x mendekati c sama dengan k limit fx x mendekati c. Limit fx gx x mendekati c sama dengan limit fx x mendekati c kalikan limit gx x mendekati c. Jadi titik ini maksudnya kali ya. Limit fx per gx itu sama dengan limit fx x mendekati c bagi limit gx x mendekati c, asalkan limit gx x mendekati c tidak sama dengan 0. Jadi ini tidak boleh sama dengan 0. Saya rasa hukum-hukum limit ini atau teorema limit ini kalian sudah paham ya, karena kalian sudah banyak berlatih atau mengerjakan soal limit pada waktu SMA kayak gitu ya. Kalau limit A x mendekati c, jadi kalau di gambar itu seperti ini ya, limit A ya. Jadi A ini apa ini? A ini sumbu z gitu ya, sumbu fungsinya itu ya, fx sama dengan gitu kan. Jadi fx sama dengan apa? A kayak gini kan. Berarti kan y sama dengan A. Katakanlah A di sini gitu. Ya kan A. Nah, x-nya mau berapapun ya A, mau di sini x-nya ya A gitu kan. Mau di sini ya nilainya A gitu, mau di sini x-nya ya nilainya A. Kalau ini limit x mendekati c gitu. X mendekati c, berarti apa? Fx sama dengan eh, fx sama dengan ya, fx sama dengan x di sini ya. Fx sama dengan x gitu kan. Kalau digambarkan ya y sama dengan x gitu kan. Jadi mau x-nya 0, y-nya 0. X-nya 1, y-nya 1 ya. Jadi gambarnya itu seperti ini ya. Y seperti ini kan. Mau x-nya 2, y-nya 2 gitu kan. Mau x-nya negatif 2 gitu kan, y-nya negatif 2 gitu. Setelah mau y-nya x-nya berapapun gitu kan, ya y-nya ya itu gitu loh, ya. Kayak gitu. X-nya 4, y-nya 4. X-nya negatif 10, y-nya negatif 10 seperti itu ya. Oke. Oke, ini latihan ya. Soal ganda. Oke, ini anotasi ya. Jadi saya tidak menggunakan fitur di PDF ya. Tetapi ini fitur fitur dari Zoom ya. Jadi kalian kalian bisa juga cara kayak gini ya. Dan bisa dilihat semua teman gitu di sini. Kalau mau nyoba silahkan ya, yang punya pen tablet ya, bisa nyoba-nyoba, Pak saya mau nyoba ini, nulis apa gitu. Nanti disaksikan semua temennya gitu. Ya, ini sebagai pengganti papan tulis. Nilai dari limit x mendekati 1 gitu kan. Untuk apa? Fungsinya apa? X kuadrat minus 2x plus 1 per x plus 1 kayak gini. Nah, cara mengerjakannya bagaimana ini? Kalau ini 1 ditambah 1 berapa?
2 kan, gitu. Ya kan, jadi nggak ada permasalahan pembagian dengan 0, jadi langsung aja substitusi gitu kan. Jadi 1 kuadrat minus 2 kalikan 1 ditambah 1 dibagi 1 ditambah 1, ya sama dengan berapa? 1 minus 2 ditambah 1 per 2 sama dengan min 1 tambah 1, 0 per 2 sama dengan 0. Berarti ini jawabannya ini ya, B kayak gini. Oke, seperti itu ya. Nah, ini post test itu kan, teorema A. Nah, kita akan membahas tentang ini ya, teorema A ini. Untuk setiap bilangan real C di dalam daerah asal fungsi ya. Ini limit fungsi trigonometri. Limit sin T, T mendekati C itu sama dengan sin T. Ya. Limit cos T, T mendekati C, cos C. Jadi T-nya ini diganti dengan C ya. Limit tangan T, T mendekati C, tangan C. Limit kotangan T, untuk T mendekati kotangan C, limit sekan T, T mendekati C, sekan C. Limit kosekan T, T mendekati C, kosekan C. Ya, seperti tadi ya, intinya ya variabelnya ini ya, yang ada di sini diganti dengan ini ya, konstanta di sini gitu ya. Oke. Nah, untuk setiap bilangan real C di dalam daerah asal fungsi ya, limit sin T, T mendekati C itu sama dengan limit H, ya, limit H, limit sin C plus H, H mendekati 0 gitu kan. Jadi ini sin T gitu kan. Ini limit sin T gitu kan, T mendekati C. Nah, itu kan sama dengan sin C gitu tadi dikatakan seperti itu. Nah, ini untuk langkah panjangnya gitu. Untuk langkah panjangnya ya limit sin C plus H, H mendekati 0 gitu kan. Limit sin C cos H ditambah cos C sin H. Nah, ini identitas penambahan gitu. Kemudian sin C-nya dikeluarkan, limit cos H, H mendekati 0 ditambah cos C kalikan limit sin H, H mendekati 0, jadinya apa? Sin C kalikan 1, cos C kalikan 0 sama dengan sin C. Nah, untuk limit cos C. Nah, langkah panjangnya seperti ini ya. Ini untuk pembuktian tadi ya. Gitu. Nah, ini untuk setiap bilangan real C di dalam daerah asal fungsi gitu kan. T-nya ini mendekati 0 ya. Sin T per T itu sama dengan 1 gitu kan. Kalau limit 1 min cos T per T itu sama dengan 0 ya. Kalau limit cos T sama dengan 1 dan limit sin T sama dengan 0 ya. Oke. Nah, ini contohnya ya. Carilah masing-masing limit ya. X mendekati 0 ya, sin 3x per x gitu. Ya. Kalau ini limit 1 min cos T sin T, sin 4x apa namanya? Tangan X gitu. Ya, kalian nah ini kan kalian bisa lihat ini teorema ini. Limit sin T per T kan sama dengan 1 gitu kan. Paham ya? Nah, kalau sin 3x per X gitu. Ya kan? Nah, ini harus dibuat apa? Harus dibuat apa namanya? Ini T T T gitu ya. T T T ya. Nah, ini. Jadi harus dibuat 3x 3x gitu. Ya kan? Nah, ya 3x 3x ini pun juga kalau perlu 3x gitu. Ya kan? Nah, ini pun jadi langkahnya ini begini ya. Ini ya. Kalian sudah pernah mengerjakannya. Jadi
pinginnya kita ya, ini kan tidak kayak 3x. Kita itu kan ingatnya rumus apa? Rumus limit ya, x mendekati 0 ya, sin x per x ya, sama dengan 1 kayak gini. Ya kan? Nah, kalau seperti ini ya, berarti kan kalau ini 3x ya, berarti ya sini harus 3x, ini harus 3x gitu loh. Seharusnya ya baru 1 kayak gitu. Tapi kan tidak, apakah bisa seperti itu ya? Ya. Kalau kalau memang ini jawabannya 1, berarti ini jawabannya nggak 1 tapi berapa gitu kan. Nah, di sini ya kita bisa lihat ya, pertama-tama kita yang mudah itu penyebutnya dibagi 3x. Limit sin 3x ya, per 3x ya, x mendekati 0 ya. Karena ini dibagi 3 berarti konsekuensinya di sini harus kalikan 3 kayak gini. Ya kan? Oke. Nah, berarti kan sama dengan apa ini? Ini kan 3 ya, limit sin 3x ya, per 3x kayak gini kan. X mendekati 0. Nah, permasalahannya ini masih 3x gitu. Ini masih apa namanya? 3x gitu, ya kan? Gitu. Nah, misal gitu, misal ya, misal J ya itu sama dengan 3x gitu kan. Oke. Misal Y sama dengan 3x. Berarti X ya sama dengan berapa? Y per 3 kayak gini kan. Ya, jadi X sama dengan apa? Y per 3. Y per 3 ya. Berarti kalau kita misalkan ini ya, 3 limit ya, sin ya, Y ya, per Y. Kayak gini. Nah, kalau yang sini bagaimana? Ini kan X menuju 0 gitu kan. X menuju 0 ya. Berarti X di sini gitu kan. X di sini berarti di sini apa? Y per 3 gitu kan. Per 0 kayak gini. Ya, oke. Jadi X di sini berubah menjadi apa? Y per 3 menuju 0 gitu. Ya kan? Oke. Jika X itu menuju 0 gitu kan. Oke. Maka Y per 3 itu menuju berapa? Ya menuju 0 juga itu ini. Ya kan? Nah, yang masalah Y-nya ini menuju berapa? Apakah ini kan Y per 3 itu menuju 0. Berarti Y-nya ini menuju supaya gini loh. Ini kan 3. Itu kan tak negatif itu. Ya kan? Paham? Paham ya? 3 ini kan tak negatif. Berarti sesuatu dibagi yang bukan tidak negatif, maksudnya tidak nol gitu kan. Penyebutnya tidak nol. Berarti Y-nya ini sama dengan nol. Paham ya ini? Y per 3 kan menuju nol gitu. X menuju nol ya. Y per 3 menuju nol. Kalau X menuju, ini berarti yang menuju nol itu apa? Y-nya gitu loh. Paham ya? Oke, jadi 3 ya, limit sin Y per Y, Y menuju 0 gitu loh. Nah, ini kan sama gitu. Ya kan sama dengan ini. Ya kan? Sin 3x, 3x, 3x ya. Sin Y, Y, Y. Berarti sama dengan 3. Nah, ini 3x ya. Oke.
Nah, kalau ini 1 min cos T per T ya, itu sama dengan 0 ya, teoremanya itu. Di sini apa, 1 min cos T per, sin T gitu loh, ya kan. Di sini, 1 nah di sini apa, 1 min cos T gitu kan. Nah, kalau seperti ini kan sama dengan apa, sama dengan kan, gini ya, eee, apa namanya, eee, bentar, bisa ya. Kalau kita misalnya ya pertanyaannya gini, limit ya, T mendekati 0 ya, 1 min cos T per T itu kan sama dengan 0. Masalahnya di sini tuh ada sin T gitu loh. Kalau ada sin T berarti, gini, limit ya, 1 min cos T gitu kan, berarti ini kan sin T gitu kan. Nah ini T menuju 0 gitu, ya kan. Nah, kalau kalau pengen benar sini berarti ini T gitu. Kalau ini kalikan T berarti ya pembilangnya kalikan T juga kayak gini. Ya, seperti itu ya. Ini kan setara kayak gini kan dengan ini gitu. Ya kan? Nah, sama dengan limit ya, limit 1 min cos T per T. T menuju 0 kayak gini. Ya kan? Nah, sin T-nya bagaimana dengan T? Nah, ini kan bagi gitu kan. Dibagi sin T per T. Nah, kayak gini. Paham ya? Sampai sini ya. Oke. Nah, seperti ini. Atau kalian bisa juga menulis seperti ini. Limit. Bentar ya. Limit T menuju 0. 1 min cos T per T. Nah, yang sini. Limit hukum tadi ya. Pembagian. Sin T per T. Nah, kalau kayak gini kan ada ini 1 min cos T. Berapa? 0 gitu kan. Ini berapa? 1 gitu kan. Sama dengan 0. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jadi seninya itu di sini seninya. Dari sini ke sini. Ya, kalian harus memiliki seni dalam mengotak-atik gitu ya. Gitu. Dari sini ke sini. Kalau ini kan sudah jelas ini ya. Ini jelas sudah tahu gitu kan. Gitu. Nah, kalau sin 4x per tangan apa ini namanya? Clear all the wings ya. Sin 4x per tangan x gitu. Jadi kayak tadi kalau sin x per x gitu kan. X menuju 0 kan kita tahu ya. Nilainya itu berapa? 1 gitu kan. Jadi tapi kalau tangan X ya, kita kan tahu bahwa tangan X itu ya, tangan X ya itu sama dengan apa? Sin X per X gitu. Ya kan? Sin X per cos X ya. Kayak gini ya. Y per X gitu kan. Gitu. Ini kan sisi miringnya gitu tangan X. Y kan sin X itu sisi vertikalnya, kalau cos X horizontalnya gitu kan. Jadi misalnya kita tulis sendiri lagi ya di sini ya. Nah, sin 4x ya per tangan x. Nah, ini kan sama dengan ya, itu kita kan mau ngubah ke sini dulu. Jadi kita harus ingat rumus ini, limit sin x per x ya, x menuju 0 itu sama dengan 1. Kita harus mengubah ke sini, strateginya kayak apa gitu. Itu. Paham ya? Oke.
Seperti itu ya. Jadi karena kita seperti ini sin 4x per tangen x ya. Kita arahkan ke sini gitu kan. Berarti kan ini sama dengan apa? Limit ya. Sin 4x ya. Berarti ini 4x juga gitu loh. Ya kan? Supaya ini sama ya, x ini kan. 4x gitu kan. Nah, 4x kemudian ini tangan x gitu kan. Nah, karena ini dibagi 4x ini juga bagi 4x. Oke. Kalau kalian bingung perhatikan yang ini, perhatikan saja yang saya ini ya. Jadi ini strateginya gitu kan, kayak gitu. Nah, di sini kan nggak ada 4x-nya gitu. Nggak ada 4x gitu kan. Kayak gitu ya. Gitu. Kayak apa gitu kan. Berarti kan kayak tadi gitu. Ya, kita bisa mecah gitu kan, mecah menjadi seperti ini ya. Limit nah, limit ya x mendekati 0 gitu kan. 4x sin 4x ya per 4x. Ya, dibagi sorry. Hapus dulu. Oh, kayak menghapus papan tulis ya. Nah, enak pakai Zoom, nggak perlu beli papan tulis. Sama dengan bagi 2 kayak gini ya. Ini limit ini 4x sin 4x per 4x ini x mendekati 0, yang ini limit tangan x mendekati 0 kayak gini ya. Jadi kita akan membahas ini dulu gitu kan, bahas ini dulu ya, baru yang penyebut gitu ya. Oke, kita bahas ini dulu, batasi dulu gitu kan. Jadi limit ya x mendekati 0 ya, 4x ya sin 4x per 4x kayak gini ya. Oke. Ya. Oke. X mendekati 0 kayak gini kan. Nah, jika kita bahas ini gitu kan, misalnya ini kan, kita bisa aja langsung gini ya, 4x menuju 0. X menuju 0 gitu, berarti 4x kan sama aja menuju 0 gitu kan. Karena x-nya itu seperti ini ya. Tapi kalau di sini itu kita terjadi masalah masalah ini, masalah masalah ketidaksesuaian gitu ya di sini ya. Nah, di sini 4x 4 sin 4 kan kayak gini ya, sin x per x itu loh. Oke. Jadi kalau ini oke gitu kan. Nah, tapi di sini ada x-nya gitu. Ya kan, ada x-nya gitu. Jadi x ini kita hilangkan gitu loh. Kalau kita hilangkan, berarti kan ini dihilangkan itu kan. Nah, ketika ini dihilangkan, berarti x-nya ini di sini diganti di sini tangan x per x. Ya kan? Nah, kita menyelesaikan masalah di sini karena ini ada x-nya kayak gitu. Itu cara berpikir kita kalau pakai cara cepat kita paham oke lah, sudah bisa ya gitu kan. Tapi kita pakai cara ini seperti ini dulu gitu kan. Itu berarti di sini sama dengan berapa? 4 sin 4x per 4x ya. Ganti merah lagi gitu kan. Berarti sama dengan berapa ini? Sama dengan 4 gitu. Ya kan? Ini kan 1 sin 4x ini juga 4x gitu. Ya. Kita nggak perlu misalkan y ya.
gitu kan, sudah paham yang tadi contoh sebelumnya ya, ini 4 gitu. Ini untuk pembilangnya ya, ini sama dengan 4. Nah, untuk penyebutnya kita cari sekarang ya penyebutnya ya. Warna apa ini, orange. Limit ya, tangen X per X ya, X menuju 0 kayak gini kan. Nah, ini berapa gitu ya kan? Kita dibekali rumus ini ya, limit sin X per X sama dengan 1 gitu kan. Limit apa tadi 1 min cos T per T sama dengan 0 kayak gitu kan. Kayak gitu. Nah, ini ya limit bekalnya itu ini ya, sorry. Bekalnya itu ini. Tadi. Nah, ini ya. 1 min cos T per T sama dengan 0. Limit cos T, T mendekati 0 sama dengan 1. Limit sin T, T mendekati 0 sama dengan 0. Limit sin T per T, T mendekati 0 sama dengan 1. Oke. Jadi untuk limit tangen X per X ya, itu sama dengan limit sin X per cos X. X kayak gini ya, X mendekati 0. Tahu ya, tangan X itu sin X per cos X. Ini kan penyebut gitu. Berarti ini sin X cos X kayak gini. Ya kan? Nah, seperti ini kan sama dengan apa? Ini kan bisa nih kita ya, bentuk dalam limit ini sin X per X ini kan. Yaitu seperti ini ya. Limit sin X per X, X mendekati 0 ya. Yang ini adalah limit X mendekati 0 cos X. Nah, kayak gini. Nah, ya seperti ini ya. Seperti ini. Oke. Nah, kalau ini kan sudah. Ini kita tahu ya nilainya ya. Berapa sama dengan 1 gitu. Ya kan? Sama dengan 1 gitu. Nah, kalau limit cos X, X mendekati 0. Gitu. Kalau limit ini, kita bisa lihat lagi. Limit cos T, T mendekati 0 juga sama dengan 1 ya. Ini 1 ya. Oke, yang 0 itu limit sin T, T mendekati 0 ya. Oke, di sini limit T mendekati 1. Loh, sorry, mana? Oke, ini ya. Ini juga sama dengan 1. Ini juga sama dengan 1 ya. Oke. Oke ya. Berarti 1 bagi 1 berapa? 1 ya. 1 bagi 1 sama dengan 1. Jadi ini sama dengan apa? 1 gitu. 4 bagi 1 sama dengan 4. Oke, seperti itu ya. Gampang ya. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Ini ada latihan soal ya. Kalian kerjakan semua. Ada yang sudah mencoba mengerjakan? Oke, nanti dikerjakan ya. Oke, jadi modalnya dalam mengerjakan ini, soal ini, ya ini gitu loh, ini. Ya. Oke, kita akan belajar limit tak hingga gitu kan, limit tak hingga. Nanti belajar limit di tak hingga. Limit tak hingga, misal limit fx ya, x mendekati a ya, sama dengan L itu tidak sama dengan 0. Dan limit gx, x mendekati a,
sama dengan 0 ya, maka limit fx x mendekati a, gx sama dengan plus tak hingga jika L positif dan gx menuju 0 dari arah atas. Negatif tak hingga jika L positif dan gx menuju 0 dari arah bawah. Gitu ya. Permasalahan ini itu berkenaan dengan apa? Dengan apa ini? Ya, berkenaan dengan ini gitu. Ini kan apa? Ini ya, ini sama dengan 0 ini, pembagian dengan 0 ya. Kalau suatu bilangan ya jika dibagi 0 ya kita tahu itu tidak terdefinisi. Tapi kalau limit ya, kalau kasusnya ini limit, kalau ini fungsi ini ya 0 gitu loh. Apakah hasilnya ada gitu kan? Ya ya apa, ya ada gitu maksudnya, karena ini nggak fix 0 gitu, tapi mendekati 0 ya, gitu. Nah, suatu bilangan yang besar sekali gitu, yang apa itu namanya, disimbolkan dengan simbol seperti ini, yaitu tak hingga gitu. Ya, bilangan besar sekali itu bisa aja, ke arah positif gitu kan. Besar sekali 1 juta, 2 juta, 3 juta, lebih besar lagi gitu. Ada juga yang ke apa, arah negatif, negatif 1 juta, negatif 3 juta, negatif 1 miliar gitu kan, negatif, negatif tak hingga gitu. Nah, ini, nilainya plus, tak hingga jika apa, jika L-nya itu positif dan GX-nya, menuju 0 dari arah atas gitu kan. Negatif tak hingga jika L-nya itu positif dan Gx itu menuju 0 dari arah bawah. Yang ketiga, positif plus gitu kan, jika plus tak hingga itu jika L negatif dan Gx, dari arah bawah gitu kan. Negatif tak hingga jika L, kurang dari 0 dan Gx menuju 0 dari arah atas gitu. Arah atas, ada arah atas, ada arah bawah gitu kan. Jadi di sini ya, arah atas itu ya kayak gini gitu kan, kalau sumbu Z itu positif gitu ya, kalau sumbu Z ini kalau kayak gini kan negatif gitu kan. Kalau mau sumbu X ya arah kanan sama arah kiri gitu loh ya, gitu. Jadi, eee, di sini positif gitu kan. Nah, atas berarti positif kalikan positif, positif gitu ya kan. Nah, tapi kalau ini positif gitu, nah ini negatif bawah ini kan, positif kalikan bawah gitu. Kalau ini bukan kali ya, sorry, positif dibagi positif gitu, nilainya positif. Positif dibagi negatif, nilainya negatif. Kalau ini apa, negatif gitu kan, dibagi negatif juga gitu, nilainya positif. Ini negatif dikalikan positif, dibagi positif, nilainya negatif, ya. Oke, catatan, Gx menuju 0 dari arah atas maksudnya Gx menuju 0 dari nilai Gx positif ya. Gx menuju 0 dari arah bawah maksudnya Gx menuju 0 dari, nilai Gx negatif. Tadi sudah saya visualisasikan dengan, ini ya, Kartesius ini, diagram Kartesius ini. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada ya? Oke, gampang aja ya. Oke, hitunglah ini ya, limit berikut gitu. Limit X menuju 2 itu kan, dari arah negatif. 4/X-2 ya. Limit X mendekati 2 ya, 4/X-2 sama dengan apa? 4, 0, negatif, negatif ya. Karena apa? Ini kan 4 gitu kan, positif. 4 itu kan positif kayak gini ya kan. Nah, X-2 gitu ya kan, dari arah kiri gitu ya kan. Oke. Kalau dari arah kiri 2 dikurangi 2 berapa? 0, nggak bisa, jelas itu kan. Tapi kalau, ambil, angka kurang dari 2, katakanlah 1,5 gitu kan. 1,5 dikurangi 2 sama dengan berapa? Nah, berapa? 0, negatif 0,5 gitu. Ini kan negatif gitu kan. Nah, ini kan, maksudnya dari arah bawah gitu kan. Berarti nilainya apa nih? 0, nah negatif. Nah, negatif tak hingga, positif dibagi, negatif gitu, sama dengan negatif ya. Jelas jawabannya tak hingga gitu, cuman itu, di sini yang ditanyakan adalah plus tak hingga atau, negatif tak hingga gitu kan. Kemudian limit X mendekati 2 dari positif. 2 positif ya, maksudnya 2 dari kanan gitu loh, 2 dari kanan. Nah,
Di sini kenapa kok tak hingga? Jelas ini tak hingga karena 4 dibagi 0 gitu kan, 2 kurangi 2 gitu loh. Kalau seperti ini kita nggak bisa ngomongin apa, cara yang, pertemuan yang lalu gitu, pemfaktoran atau perasionalan akar gitu kan, nggak bisa gitu kan. Nah, memang ya, apa, mau nggak mau ya kita harus mengakui jawabannya itu ya tak hingga gitu kan, tak hingga gitu. Cuman tak enggaknya itu positif apa negatif gitu loh. Kita lihat di sini 2 dari kanan gitu loh. Jadi ambil ambil, sebelah kanannya angka 2 gitu. Katakanlah apa, 2,1 gitu, ya kan. 2,1 dikurangi 2 sama dengan apa, 0,1. Nah ini positif apa negatif? Tahu ya kalau 0,1 itu positif ya. Oke, kalau ini negatif ya, negatif 0,5. Ya, jadi kan nilainya positif ya. Kalian, tidak harus ngambil 2,1, yang penting sebelah kanannya 2 gitu loh, ya kan. Semakin mepet, semakin bagus gitu kan. Contoh yang lebih mepet ya 2,07, lebih mepet dibandingkan, 2,1 gitu. Kalau dikurangi 2 ya tetap aja ini positif jawabannya gitu kan. Nah itu, ini positif, dibagi positif-positif kayak gitu, ya kan, gitu. Nah, ini dari arah kiri ya, ini maksudnya dari arah kiri, tapi jawabannya kok kenapa tak hingga? Kita lihat dulu fungsinya itu loh, 4, 2 min X kayak gini. Nah, ini jelas positif pembilangnya. Nah, penyebutnya ini kan 2 dikurangi X gitu kan, 2 dikurangi X, mmm 2 dikurangi X ya, X-nya ini ambil yang sebelah kirinya angka 2. Katakanlah berapa? 1,5. Ada yang lebih mepet? Ada gitu kan. 1,8. Itu lebih mepet dibandingkan 1,5 gitu kan. Yang penting tidak melebihi 2 gitu kan. Sama dengan 2 juga boleh gitu kan. Kan dekat gitu kan. Dikurangi apa 2 ya. Kan rumusnya kan 2 min X gitu kan. Berarti 2 dikurangi 1,8 ya kan. Jawabannya berapa? 0,2 kayak gini. Ini positif apa negatif? Positif. Jadi ini jawabannya positif itu. Positif dibagi positif sama dengan positif gitu loh ya. Jadi jangan dilihat ini negatif atau positifnya gitu ya. Ya, langsung dengan itu kalian menyimpulkan ini minta enggak atau peserta enggak, tapi lihat apa namanya, nilai yang dekat gitu kan dari dua ini, apakah dilihat dari sebelah kiri atau sebelah kanan. Jika dimasukkan ke sini kemudian menghasilkan nilai atau angka yang positif atau negatif, baru kalian bisa menyimpulkan ya ini tak enggaknya ini positif atau negatif kayak gitu ya. Sampai sini paham ya? Oke. Oke. Kemudian ini ya, limit X mendekati 3. Nah, kalau kita masukkan semua 3 kalikan 2 9, tambah 3 9, tambah, oh ini 9 kurangi 6 ini tipe ya, kan ini kan. Bukan 9 tambah 3 kurangi 6 kan bukan suatu masalah gitu kan. Gitu. Tapi kalau 9 dikurangi 3 kemudian kurangi 6 kan menjadi suatu masalah, yaitu masalah pembagian dengan 0 gitu kan. Nah, di sini juga dilihat bahwa nilainya itu apa, negatif, tak hingga gitu loh. Loh, kok, bisa gitu loh ya. Sebenarnya di sini tidak harus, kita menganggap, nilainya itu, 9 gitu. Misalnya kita anggap, X-nya itu, sama dengan yang dekat dengan angka 3 ya, katakanlah, 2 gitu kan. Nah, kenapa 2? Supaya ya mempermudah aja gitu. Yang penting kan sebelah kirinya 3 yang penting, ya. Nah, 3 kalikan 2 6 gitu kan. Nah, yang ini 2 kurangi 3, ini 6 itu kan positif gitu kan. 2 kurangi 3 negatif gitu loh. 2 tambah 2 positif. Negatif kalikan positif negatif gitu. Ini kan positif bagi negatif, ya negatif gitu kan, negatif tak enggak gitu kan. Begitu juga ini kayak gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada? Baik, lanjut ya. Oh, enggak ada. Nanti ini latihan soalnya gitu kan. Nah, sekarang apa namanya, limit di Taingga gitu ya. Limit di Taingga. Limit f(x) mendekati Taingga ya sama dengan L jika f(x) terdefinisikan untuk setiap nilai x cukup besar ya arah positif, dan jika x menjadi besar tak terbatas arah positif, maka f(x) mendekati L gitu.
ketika kita bilang di, berarti posisinya di mana gitu kan, gitu loh. Ya kalau tadi kan posisinya di mana-mana gitu kan. Tetapi hasilnya apa? Tak hingga. Kalau ini posisinya di tak hingga gitu, hasilnya di mana-mana gitu kan gitu. Nah, kalau tadi itu asimtot horizontal, kalau ini asimtot kalau tadi asimtot vertikal, kalau ini asimtot horizontal ya. Nah, limit F ini ya, sorry. Limit fx sama dengan L, x menuju tak hingga ya. Ini tak hingga. Nah, ini negatif tak hingga. Ya kan? X-nya itu negatif tak hingga. Kalau kalian lihat di sumbu X ya, negatif tak hingga itu titiknya di mana? Nggak ada ya di sini ya. Di sini kah? Di sini ya. Makanya gambarnya seperti ini. Kalau tak hingga ya kayak gini gitu. Tak hingga itu kan. Apakah di sini, sini, sini ya, terus gitu kan. Gitu. Nah, L ya, L itu ini sumbu Y-nya ini ya. Ini L. Nah, ini sumbu Y-nya gitu. Ya, ini jadi dekat hanya apa ini fungsinya ini fx ini hanya bisa mendekati ini ya garis L ini, tapi nggak boleh menyentuh gitu, nggak boleh, hanya boleh dekat aja. Ya. Oke, hitunglah limit apa berikut ini ya, limit 4 per x min 2 gitu. Ya kan? Nah, x-nya ini berarti apa? Diganti dengan angka apa? Ini, tak hingga ini gitu. Ya. Oke. Oke, ini sudah tahu ya bahwa 4 ya, ini tak hingga ya, diganti tak hingga kurangi 2. Suatu bilangan yang sangat besar sekali dikurangi 2 ya, atau dikurangi 1 juta nilainya berapa? Ya bilangan yang sangat besar sekali gitu loh. Nah, sekarang bilangan yang kecil dibagi dengan bilangan yang sangat besar sekali. Kira-kira hasilnya berapa? Atau hasilnya berapa? Ya mendekati nol gitu loh. Misalnya kalian itu punya uang gitu kan, 100.000 dibagi 5 orang, masing-masing 20.000 gitu. Kalau mau dibagi 10 orang, masing-masing 10.000 karena kan semakin banyak berarti satu orangnya semakin kecil gitu. Kalau 100.000 dibagi 200 orang, nah 5.000 gitu kan. Kalau 100.000 bagi 1 juta orang, ya uang 100.000 dibagi secara rata ya 1 juta orang. Per orangnya dapat berapa? Hampir nggak dapat ya, gitu ya logikanya. Logikanya masuk ya. Jadi 4 dibagi tangga itu sama dengan 0 ya. Ini untuk konteks limit ya, konteks limit. Oke. Jangan dianggap pas tangga gitu, tapi memang ini konteks limit ya. Nah, jadi dekat ya, dekat dengan 0 gitu kan. Makanya tadi analoginya hampir tidak dapat gitu kan. Kita tulis 0 gitu. Oke, kemudian ini limit 6x per 1 dibagi 2x per 10 gitu. Ya kan? Nah, x-nya diganti tangga tambah 1. 6 ya dikalikan tak hingga. Berarti jawabannya apa? Tak hingga tambah 1 tak hingga gitu. Ya kan? 2 dikalikan tak hingga ya tambah 10 sama dengan tak hingga kan 2 dibagi bilangan yang sangat besar sekali lagi. Ya bilangan besar sekali, bilangan besar sekali ditambah 10. Ya hasilnya ya tetap bilangan besar sekali gitu kan. Nah, tak hingga. Nah, ini menjadi masalah, menjadi masalah. Jadi 0 per 0, tak hingga ini kan masalah tak tentu gitu kan. Nah, makanya di sini kita harus berpikir gitu kan. Berpikir seperti yang lalu kalau menyelesaikan masalah limit ya, apakah kita selesaikan dengan pemfaktoran kah atau perasionalan akar kah kayak gitu kan. Nah, untuk menyelesaikannya kita bagi dengan pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebutnya yaitu x sehingga diperoleh limit x mendekati tak hingga ya. Jadi ini kan dibagi x ya, ini dibagi x ya, ini bagi x gitu kan. Jadi 6 bagi ini 6 ini 2 kan. Ini per x ya. Ini 10 per x ya. Nah, tentunya dengan ini ya kalau ini dipecah gitu kan jadinya limit ya x mendekati tak hingga 6 gitu kan ditambah limit
per X ya, X menuju tak hingga gitu kan, ini dibagi gitu kan, limit X mendekati tak hingga ini 2 ditambah limit ya X menuju tak hingga ya 10 per X kayak gini. Ini kalau kita. Nah, kita ingat hukum limit itu lah. Ini kan konstanta gitu kan. Jadi 6 gitu. Mau di tak hingga gitu X-nya ya tetap J-nya itu 6 gitu. Begitu juga ini ya. Eh konstanta. Jadi nilainya tetap 2, 6 2. Kalau yang ini limit X menuju tak hingga 1 dibagi tak hingga. Uang Rp1 dibagi 1 juta orang gitu katakanlah atau 1 miliar orang, berarti per orang ini dapat apa? Hampir nggak dapat gitu loh ya. Nah, makanya ini sama dengan 0 gitu kan, ini sama dengan 0 ya, ini 0 ya, ini 0 gitu. Jadi 6 bagi 2 3, jadi jawabannya adalah 3 gitu ya. Oke. Untuk ini limit X menuju tak hingga sama gitu kan. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Nah, ini latihan-latihan soalnya ya, limit tak hingga kayak gini, ya kan. Oke. Kemudian nanti kita akan belajar kekontinuan fungsi gitu. Oke. Limit tak hingga. Oke. Sekarang saya akan menunjukkan sesuatu yang dilihat ya secara visual gitu ya. X min 2. 4X min 2. Oke ya. Oke, masih fokus dan semangat ya. Ini ya. Jadi kalau kalian bingung mengenai konsep limit gitu kan, kalian visualisasikan gambarnya ya. Di sini ya, kalian bisa lihat ya, fungsi apa fx sama dengan 4 per x min 2 gitu. Gambarnya itu seperti ini ya. Oke. Nah, ini kalau di zoom ini ya 5 negatif 5 ya. Jadi di sini itu ada namanya apa asimtot vertikal gitu. Nah, kayak gini. Di ya di titik x sama dengan 2 kayak gini. Nah, garis ini hanya bisa mendekati 2 tetapi nggak bisa menyentuh gitu. Ini hanya bisa mendekati x sama dengan 2 gitu ya. X sama dengan 2. Ketika kita bicara apa tadi limit ya, x mendekati 2 dari kiri gitu. 2 dari kiri kan ini ya. Jawabannya apa? Min tak hingga. Secara visual ya, bisa lihat secara visual. Secara visual ya, secara visual. Nah, tapi kalau limit ya x mendekati 2 dari kanan gitu kan, 4 per x min 2 ya itu sama dengan plus tak hingga. Berdasarkan ini gambar ya. Nah, ini kan gambar ya. Ya kan? Ini kan plus tak hingga kayak gini. Itu negatif tak hingga ya. Seperti itu.
Ada yang ingin bertanya? Nggak tahu. Nggak ada ya. Nah, sekarang kalau 6x plus 1 gitu kan, dibagi 2x plus 10. Tadi kan bentuknya jadi tak tentu per tak tentu gitu kan. Nah, secara visual bagaimana gitu? Kita lihat ya secara visualnya ya. Oke, secara visual ya. Jadi kan tadi apa? X. Jadi X di tak hingga gitu kan. Plus tak hingga atau negatif tak hingga tadi? Plus tak hingga gitu kan. Limit ya. X menuju apa? Plus tak hingga kayak gini kan. 6x per 1 dibagi 2x per 10 gitu. Jawabannya berapa tadi? Jawabannya berapa? 3 kan? Ya kan? Jawabannya 3. Nah, 3 itu di sini itu 3. Ya kan? 3 gitu kan. Nah, sini ya 3. Oke. Oke, 3. Jadi garisnya apa fungsinya itu seperti ini ya. Oke. Walaupun ada asimtot vertikal tapi kan kita nggak bahas asimtot vertikalnya ya. Biasanya kan ada, tapi kita bahas asimtot horizontalnya gitu ya. Jadi kita lihat X menuju tak hingga, jadi kan kita nggak mempertimbangkan gambar yang ini, tapi kita mempertimbangkan gambar yang ini kan. Nah ini kan menuju tak hingga gitu, ya kan. Tetapi garis itu tidak menyentuh apa garis Z sama dengan 3, hanya dekat gitu. Kalau pertanyaannya kayak gini, limit ya, X mendekati min tak hingga gitu. 6x plus 1 per 2x plus 10. Nah, ini jawabannya berapa? Sama aja 3 jawabannya ya. Karena ini lihat di gambarnya ini. Nah, ya kan gambarnya ya. Bahwa eh, apa menuju tak hingga berarti kayak gini. Ini menuju tak hingga kayak gini. Ini menuju plus tak hingga. Gitu. Paham ya? Oke, kalau paham, kita lanjut ke kontinuan fungsi, boleh ya? Oke, ini bisa lihat ya slide-nya ya. Nah, kontinuan fungsi. Fungsi f(x) dikatakan kontinu pada suatu titik x sama dengan a jika fa terdefinisi. Limit f(x) itu ada. Limit f(x) mendekati a itu ada. Limit f(x) mendekati a sama dengan fa. Kayak gitu ya. Jika paling kurang salah satu syarat di atas tidak dipenuhi, maka f dikatakan tidak kontinu di x sama dengan a. Ya. Fa itu terdefinisi ya. Jika kita menghindari ya pembagian dengan nol gitu kan, pembagian dengan nol, kemudian apa namanya akar genap dari bilangan negatif kayak gitu juga kita hindari gitu. Misalnya terbebas dari dua hal ini ya terdefinisi gitu kan. Kalau kemudian limit fx itu ada ya, limit fx itu ada syaratnya apa? Limit kiri sama limit kanannya beda, sama gitu ya, sama gitu. Kalau seperti ini gambarnya ya, gambarnya seperti ini. Apa namanya? Ini namanya angka. Ini ya. Katakanlah ini tuh 3 gitu kan. Nah, ini gambarnya seperti ini. Kayak gini gitu kan. Kemudian yang ini apa namanya?
Begini. Nah, ini lebih untuk apa limit apanya ya ini 3 gitu kan, ini 3 gitu kan. Kemudian ini kan 0 gitu kan. Nah, limit ya x mendekati 0, fx. Nah, gitu. Ada apa tidak ada? Kalau dari kanan jawabannya ini berapa? Kalau dari kanan. Plus tak hingga gitu kan, gitu. Tapi kalau limit fx ya, x menuju 0 ya, dari kiri. Jawabannya apa? Menta hingga gitu. Paham ya? Kenapa kok menta hingga? Kenapa plus hingga? Kalian harus paham. Ini secara visual ya. Gitu. Entah enggak tahu kita fungsinya kayak apa gitu kan. Gitu. Berarti apa limit ini tidak ada gitu. Continue ya tidak gitu kan. Enggak continue gitu. Ya kan? Jelas gitu. Tidak ada gitu. Karena limit kiri sama limit kanan tidak saling menyepakati gitu. Kemudian limit fx x menuju a ya, itu sama dengan fa gitu. Ya kan? Gitu. Kalau ini seperti ini. Ini a gitu kan. Nah, itu. Ya kan? Lima kayak gitu. FA berapa? Ayo. 5 kayak gitu. Ya kan? FA 5 gitu. Ya. Oke. Kemudian ini gitu kan. 3 kayak gini. Ya kan? Limit X mendekati A. Oh, ya kan? Dari kiri. Nilai fx kayak gini. Nilainya berapa? 3 gitu. Nah, ini sama dengan limit fx ya, x mendekati a ya, dari kanan sama aja, jawabannya 3 gitu. Tapi kan fa sama limit fx mendekati ini kan tidak sama gitu. Jadi ini tidak kontinu, tidak kontinu. Paham ya? Harus paham. Oke. Nah, ini FA tidak terdefinisi, FA tidak kontinu di X sama dengan 0 gitu kan. Kalau ini kasusnya FA tidak terdefinisi gitu. Ya kan? Nah, ini juga ya apa namanya? FA ada gitu kan, terdefinisi di sini gitu kan. Ini FA gitu. Tetapi FA ini apa limitnya itu limit kiri sama limit kanannya itu kan tidak saling menyepakati, limitnya tidak ada gitu. Ya kan? Contoh lagi, kalau ini gimana? Ini A ya, titik A. Nah, nah kalau ini ya, ini A ya. Untuk A gitu kan ada nilainya di sini. Katakanlah 5 kayak gitu. Jadi kalau ini apa? FA terdefinisi, FA sama dengan apa? 5 kayak gini. Ya kan? FA sama dengan 5. Terus kalau limit fx x menuju A dari kiri, jawabannya apa? Ayo, ada yang bisa menjawab nggak? Ayo jawab. Plus tak hingga gitu kan. Limit fx, ayo cobalah jawab ya. Menuju A dari kanan, berapa? Plus tak hingga juga. Paham ya kayak gini ya gambarnya ya. Nah, jadi limitnya ada enggak? Ada gitu loh. Limit fx x menuju A ada nilainya berapa? Plus tak hingga gitu. Ya, tapi kan jawabannya tidak 5 gitu loh ya. FA sama dengan 5 ini tidak. Nah, jadi ini juga tidak kontinu gitu ya. Oke. Jadi kontinu itu nyambung ya. Tuh.
Nah, kalau ini fx kontinu itu seperti ini, fa terdefinisi gitu. Limit fx ada gitu kan. Limit fx yang mendekati a sama dengan fa. Nah, ini secara visual itu seperti ini ya. Periksa apakah fungsi berikut kontinu di x sama dengan 2 gitu kan. Jika tidak, sebutkan alasannya. Misalnya x kuadrat minus 4 dibagi x minus 2 ya. Gitu. Apakah ini kontinu? Ini untuk 2 itu kan ini sama dengan 0, bentuk 0. Fx tidak dikontinu di x sama dengan 2. Jelas karena saat f sama dengan 2 itu ini tidak terdefinisi gitu. Jadi kita nggak perlu lanjut syarat yang berikutnya itu limitnya itu ada apa tidak ada gitu kan. Gitu. Kalau yang B ya, F2. F2 ada nggak nilainya? Ada 3 gitu. Tapi kalau mendekati 2, kalau mendekati 2 X minus 2 ya, X plus 2, X kurangi 2 gitu kan. Pakainya ini ya, kalau X mendekati 2 itu pakainya ini, bukan yang ini gitu. Tapi bukan yang ini, tapi pakainya yang ini gitu. Karena X tidak sama dengan 2 baik kiri maupun kanan gitu kan. Ini nilainya berapa? 4 gitu kan. Langsung aja dimasukkan kan apa ini? 2 kurangi 2. Langsung aja dimasukkan, tapi bermasalah. Berarti kita pakai pemfaktoran kayak gini kan. Jadi X plus 2, X mendekati 2 sama dengan 4. Jadi limit ya tidak kontinu di X sama dengan 2. Seperti itu ya. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Ini soal latihan ya, kontinuan fungsi. Oke. Terima kasih, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.